Sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti virtual meeting dalam acara sosialisasi pedoman, asesor dan aplikasi BKD baru dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita semua diberikan mengikuti acara ini. Al-Fatihah. Pada kesempatan saya akan memandu acara ini sampai selesai nanti. Lalu kami sampaikan bahwa dalam acara ini akan diselenggarakan selama kurang lebih 1,5 jam depannya. Ada khusus antaranya, yang pertama pembukaan dan pengarahan. Yang kedua pemaparan materi oleh narasumber kita pada sore hari ini. Beliau adalah Ketua Lembaga Jaminan Mutu Bapak Dr. Muhyiddin Akin. Ketua Ibu Internal dan jaminan untuk Bapak Jaminan. Kemudian dilanjutkan dengan jawab dan terakhir penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya pembukaan pengarahan yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Lembaga Jaminan Mutu kepada Bapak Dr. Muhyiddin Akin. Silakan. Pak Muhibbat mohon di unmute. Sudah ya. Sampun nggih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi pedoman, asesor dan aplikasi BKD baru pada tanggal 2 Februari tahun 2021 yang diselenggarakan LPM. Marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pantas buka Pak Muhibbat. Pantas buka. Apa? Pembuka atau nutup? Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhyiddin atas pembukaannya. Untuk selanjutnya, pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Ketua LPM Bapak Dr. Muhyiddin untuk menyampaikan materi terkait paparan kebijakan dan perubahan pada pedoman BKD baru. Kepada Bapak Dr. Muhyiddin, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ala amriddin wa ala alihi ajma'in amma ba'du. La haula wala quwwata illa billah. Suaranya kecil, Bang Ibat. Yang saya hormati Kurang besar. Kurang keras. Ibu Rektor YN Ponorogo, yang saya hormati para wakil rektor, yang saya hormati para dekan, Pak Direktur, Pak Wadir, Ketua Lembaga, Ketua Unit, dan semua dosen yang saya banggakan dalam tim LPM yang saya sayangi. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa hadir dalam acara sosialisasi pedoman BKD terbaru. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini dalam keadaan sehat, keadaan walafiat dan tidak ada kurang satu apapun. Untuk itu kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya, salat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang ketiga kalinya mohon izin kepada Ibu Rektor dan Bapak semua, Bapak Ibu yang hadir. Di sini kami ingin menyampaikan terkait dengan kebijakan dan pedoman BKD baru kita. Kenapa ini kami katakan baru? Karena berdasarkan Permendikti tahun 2017 bahwa dosen yang punya kewajiban rektor kepala dan profesor itu mempunyai kewajiban khusus. Selama ini kita belum mengimplementasikan. Untuk itu berdasarkan informasi dan tim LPM yang menangani BKD di seluruh PTKIN, kita diminta untuk mendorong kampus untuk mengimplementasikan kewajiban khusus untuk lektor kepala dan guru besar tersebut. Untuk itu berdasarkan beberapa hal yang sudah ada di hadapan Bapak Ibu, itu dasar kita menyusun yang baru. Kemudian kita sudah menyusun pedoman yang baru berdasarkan lampiran keputusan rektor tahun 2021 yang beberapa waktu yang lalu. Nah, yang ingin kami tekankan adalah di sini di pedoman itu semuanya tidak ada perubahan, ada hanya tambahan terkait dengan kewajiban khusus rektor kepala Pak Dekan. Nah, nanti mulai semester ini kita berharap semua bisa melaksanakan itu. Kewajiban khusus bagi dosen yang sudah lektor kepala itu ada dua sebenarnya. Pertama adalah menghasilkan karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi. Nah, itu nilainya 4 maksimal dan itu pokoknya terakreditasi. Sinta 1 boleh, Sinta 6 juga boleh. Jadi sangat sederhana sebenarnya. Karena sekarang sudah ada sekitar 5.500-an jurnal terakreditasi. Itu maka untuk itu kita didorong untuk melaksanakan kewajiban khusus ini. Dan berlakunya itu 1 tahun, jadi sangat panjang. Ya. Kemudian yang nomor 2, kalau kita menghasilkan karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, itu nilai SKS-nya 6, kemudian berlakunya 3 tahun. Jadi artinya kalau kita punya karya yang diterbitkan di jurnal internasional, ini tidak menyebut bereputasi, tapi hanya jurnal internasional yang kategori jurnal internasional di dalam pedoman BKD itu lebih sederhana dan lebih simpel dari jurnal internasional untuk kenaikan pangkat. Jadi situ pertama memenuhi bahasanya bahasa PBB, kemudian reviewernya itu adalah dari berbagai negara, penulisnya dari berbagai negara, itu masuk kategori jurnal internasional dan indexingnya. Maka dalam hal ini sebenarnya kalau umpamanya Pak Dekan Febi itu menulis di Justisia, karena kalau nanti board editor reviewnya itu sudah memenuhi dari beberapa negara, itu berarti sudah masuk kategori jurnal internasional. Kategorinya seperti itu. Nah, ini apakah kemudian ini terkait dengan lektor kepala yang mendapat tugas tambahan? Itu enggak, berdasarkan peraturan Presiden yang tahun 2009, itu tadi yang dari UIN Jakarta juga mengadopsi itu bahwa tugas khusus ini tidak terkait dengan tugas tambahan, kewajiban khusus ini. Jadi walaupun kita itu sebagai dekan, sebagai ketua lembaga dan lain sebagainya, tapi kalau sudah lektor kepala maka kewajiban khusus ini harus dilaksanakan. Kemudian yang kedua itu adalah khusus profesor.
Ya, ini banyak yang harus siap-siap ketika sudah memasuki menjelang menjadi profesor seperti para Pak Dekan dan sebagainya. Pertama, dia harus menghasilkan karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional. Seperti yang saya sebutkan tadi ini. Kemudian menghasilkan karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi. Paten atau karya seni monumental, desain monumental. Nah, ini juga kategori internasional di sini juga berbeda dengan internasional bereputasi di kenaikan pangkat. Jadi lebih fleksibel dan lebih sederhana apabila sudah memenuhi kriteria suatu jurnal dikatakan internasional, pertama bahasa, kemudian penulis, both editor, reviewer, dan ketersebaran naskah, maka sudah dianggap sebagai jurnal internasional. Jadi kita tidak menyebut Scopus ini ya, jadi hanya jurnal internasional bereputasi itu bisa diindeks Scopus, Thomson atau WOS. Itu jadi tidak berani menyebut. Memang ada kampus yang langsung menyebut Scopus. Mungkin kampus itu punya standar yang sangat tinggi dan kita tidak melakukan itu. Jadi hanya bereputasi internasional bereputasi dalam konteks jurnal internasional itu dilihat dari indeksingnya. Bisa WOS, bisa Scopus, dan bisa Thomson. Jadi kemudian yang jurnal internasional itu tidak disebutkan dengan bereputasi. Ini artinya kalau reviewernya, kemudian naskahnya berbahasa PBB, kemudian editorial board-nya itu sudah memenuhi kriteria internasional, itu sudah bisa diterima. Dan ini jumlahnya sangat banyak. Dan ini pun juga tidak menghapus sebagai kalau profesor tersebut menjadi dekan, menjadi kaprodi, atau menjadi profesor. Artinya kalau beliau seorang profesor menjadi dekan, maka kewajiban khusus ini tetap harus ada. Nanti di menu di PKD itu sudah kita lakukan. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Yang lain sudah kita upload di web LPM. Kemudian aplikasi BKD nanti akan disampaikan. Aplikasi BKD itu juga tidak baru, hanya karena ada asesor baru 22 orang yang sudah mendapat nilai dari Ristek pada waktu itu dan sudah di SK-kan rektor, maka mereka sudah masuk di aplikasi BKD. Maka Bapak Ibu nanti ketika membuat BKD atau R, kemudian dia ditunjuk asesornya umpamanya Pak Iswahyudi atau Pak Lutfi, maka itu harus buka aplikasi yang baru karena di aplikasi yang lama itu beliau belum masuk. Artinya sebenarnya aplikasinya masih sama, nanti akan disampaikan oleh sekretaris. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pedoman baru, dan selamat datang kepada asesor baru dan pada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan nanti ke depan ini Tridharma kita akan menjadi lebih baik. Menurut saya walaupun kita itu menjadi tugas tambahan, saya kira menulis kemudian melengkapi Tridharma itu juga tidak ada masalah. Itu menurut saya lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebih saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhibat yang sudah memberikan pemaparan materi terkait kebijakan dan pedoman BKD baru. Selanjutnya, materi yang kedua akan disampaikan oleh Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu. Mulai Pak Muhibat. Bapak Edi Irawan. Pak Muhibat, sudah mulai ya? Sudah selesai. Oh ya. Apa? Udah selesai Pak Haji. Sudah selesai betul. Udah mau Dikecil kasih. Suaranya dikecil. Aci ketinggalan satu sesi.
Yang baru gabung. Selamat sore Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain yang terhormat Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang terhormat Ibu Rektor YN Ponorogo, Bapak Wakil Rektor 1, 2, dan 3, para dekan, wakil dekan, ketua lembaga, kepala unit, dan seluruh Bapak Ibu yang hadir pada forum sosialisasi pedoman BKD baru di lingkungan YN Ponorogo. Sebagaimana sudah disampaikan Pak Ketua tadi bahwa sebenarnya tidak terlalu banyak yang berubah, dan kami akan tunjukkan Bapak Ibu beberapa bagian yang berubah begitu, diantaranya sudah kami siapkan juga di sini. Saya izin untuk share screen. Bapak dan Ibu, di webnya LPM sudah tampak ya Pak Arif ya. Di webnya LPM ini Bapak Ibu ada menu. Jadi Bapak Ibu kalau barangkali nanti di perjalanan ini, terutama Bapak Ibu dosen yang baru, kalau Bapak Ibu dosen yang sudah lama, saya kira ini tidak asing lagi lah. Bapak Ibu yang baru ini kami mohon sering berkunjung di webnya LPM, karena di sini mulai pedoman BKD, kemudian aplikasi BKD yang baru, kemudian asesor BKD, form unggah RBKD, form unggah LKD, semua ada di sini Bapak dan Ibu. Dan sebenarnya banyak yang mengeluh pengennya yang lebih praktis lagi, bagaimana BKD ini mungkin yang sangat praktis begitu, dan hingga saat ini kami mohon maaf belum bisa menemukan yang lebih praktis lagi selain ini gitu ya. Jadi ini kami rasa relatif praktis ya, hanya lewat Google Form, meskipun Bapak Ibu ada 1-2 yang merasa kesulitan ini semua. Oleh karena itu kami akan tunjukkan beberapa hal Bapak Ibu. Kalau diklik di sini pedoman, nanti Bapak Ibu akan ditunjukkan file pedoman seperti ini. Dan tadi yang disampaikan Pak Ketua itu juga ada di dalam pedoman ini, terutama untuk yang baru ya, yang baru sekali tahun lalu belum kita tuangkan di sini adalah kewajiban khusus. Kalau yang lalu itu adalah kewajiban khusus profesor. Nah, berdasarkan Permendikbud Dikti itu ada lagi kewajiban khusus lektor kepala. Maka Bapak Ibu yang lektor kepala ada tambahan tadi. Nah, bagaimana dengan yang asisten ahli dan yang lain? Nah, itu belum ada kewajiban khususnya. Belum ada kewajiban khususnya. Alhamdulillah. Oke. Mungkin itu menjadi inspirasi, tidak usah naik lektor kepala gitu. Tapi tidak juga Bapak Ibu, karena juga Mantap Pak Edi, mantap. jadi monggo yang masih asisten ahli dan lektor untuk lektor kepala. Karena tentu tukinya juga jauh berbeda gitu. Itu menjadi pemanisnya, tetapi sisi lainnya juga kewajiban khususnya lebih berat gitu. Jadi ada implikasi yang lain begitu, antara hak dan kewajibannya berimplikasi. Jadi di sini letaknya Bapak Ibu ada di pedoman. Berikutnya ada tambahan juga, ini maka hal yang baru itu adalah perubahan asesor Bapak dan Ibu. Maka perlu kami sosialisasikan agar Bapak Ibu dalam nanti membuat RBKD yang semester genap nanti itu perlu mengubah data asesornya. Jadi asesornya hampir berubah 100% ya, karena ada penambahan 22 orang asesor baru dari sebelumnya hanya sekitar 16 ya, sekarang tambah 22, totalnya menjadi 38 asesor yang baru. Dan ini adalah beliau-beliau nama asesor yang barunya Bapak dan Ibu. Berikutnya di web LPM juga ini kami sudah cantumkan asesor BKD yang baru Bapak dan Ibu. Jadi misalnya saya asesornya siapa, itu Bapak Ibu bisa nanti langsung ngecek di webnya LPM lalu di Persani. Nah, di sini muncul Bapak Ibu. Misalnya Pak Agung Eko Purwono, itu asesor satunya Pak Iza, asesor duanya Bu Eli Maskuro. Jadi untuk asesor yang semester genap ini kami sudah berupaya untuk menata sedemikian sehingga asesornya itu dalam zona fakultas. Jadi untuk Bapak Ibu dosen yang mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, maka asesornya pun juga berasal dari
Febi. Demikian juga Bapak Ibu yang mengajar di fasya, nanti asesor 1 dan 2-nya juga dari fasya. Nah, ini yang berubah dari yang semester lalu. Kalau semester lalu itu masih zigzag begitu, jadi ada yang dari fasya, ada yang dari Febi, ada yang dari Fuad, karena memang proporsi antara dosen dengan asesor pada masing-masing fakultas belum sebanding. Nah, untuk tahun ini insya Allah sudah relatif sebanding, kisaran antara 7 sampai dengan 11 dosen yang diasesori oleh Bapak Ibu dengan kombinasi antara asesor yang asesor 1 ini adalah asesor yang lama ya, yang sebelumnya sudah pernah menjadi asesor, sementara asesor yang 2 ini baru asesor-asesor baru. Jadi sehingga nanti harapannya dalam mengasesori bisa saling tukar pengalaman begitu Bapak dan Ibu. Jadi ini asesornya Bapak Ibu. Jadi asesornya kombinasi ya. Kita sudah tata sedemikian sehingga sampai 177 Bapak Ibu dosen nanti bisa dipersani di webnya LPM. Nah, implikasinya apa Bapak dan Ibu? Implikasinya adalah Bapak Ibu harus mengubah data asesor yang ada di aplikasi. Nah, di aplikasi yang lama Bapak dan Ibu itu belum ada nama asesor yang baru. Begitu. Jadi sebenarnya tidak ada sesuatu yang sangat baru sekali di aplikasi BKD 2020 ini, tidak ada. Yang baru hanya ada database asesor, begitu aja. Jadi cara unggah, kemudian cetak dan lain sebagainya itu masih tetap. Bedanya Bapak Ibu sekarang sudah bisa menemukan, jadi kalau ini kita buka, kita sudah akan menemukan nama-nama asesor yang baru. Gitu, nama-nama asesor yang baru sudah bisa dicek di situ. Jadi yang baru hanya database asesornya saja. Kemudian kemarin juga ada pertanyaan Bapak dan Ibu, ini kan ada username dan password gitu ya. Ini terutama Bapak Ibu yang baru. Jadi kalau dibuka, ini mohon maaf untuk Bapak Ibu yang lama mungkin sudah tidak terlalu membutuhkan, tapi mohon izin saya sampaikan karena ada 1-2 yang kemarin menanyakan bagaimana untuk passwordnya gitu. Nah, namanya ini monggo Bapak Ibu bisa pakai nama lengkap, bisa nama panggilan, bisa NIDN, bisa NIP, yang penting Bapak Ibu bisa hafal, Bapak Ibu bisa ingat, karena kami di LPM tidak bisa membantu mengingatnya, tidak bisa, karena ini sifatnya aplikasi yang offline. Oh, screen-nya tidak terlihat. Sebentar. Kok tidak terlihat ya? Bentar Bapak Ibu, ada laporan screen-nya tidak tampil. Oke, sekarang tampil Mbak? Bisa ya? Baik Bapak dan Ibu. Oke, jadi nah, jadi aplikasi nanti munculkan nama seperti ini, misalnya nama saya begitu Bapak Ibu. Nah, passwordnya ini apa? Ini passwordnya sembarang Bapak Ibu. Monggo yang sekiranya Bapak Ibu mudah diingat, misalnya tanggal lahir boleh, kemudian apalah monggo yang penting jenengan ingat. Tidak harus kombinasi apapun. Jadi misalkan angka semua 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9 juga boleh. Apapun yang penting Bapak Ibu bisa ingat semuanya gitu. Karena sekali lagi kalau lupa kami nggak bisa mereset gitu ya. Kalau lupa ya sudah selesai, kami nggak bisa dari belakang ngecek, itu tidak bisa juga. Jadi yang bisa hanya Bapak Ibu. Mungkin bisa nanti ini disimpan dalam bentuk notepad begitu, mungkin untuk memudahkan Bapak Ibu. Nah, sama seperti yang lain nanti memasukkan identitas perguruan tinggi sama. Yang ini tidak ada perubahan Bapak Ibu. Ini saya demonstrasikan. Mohon maaf karena ada sebagian yang masih baru dalam membuat BKD. Oke, kemudian nama rektornya.
kemudian fakultasnya, oke, kemudian nama dekan, kemudian lagi jurusannya misalkan nanti gitu. Misalnya begini Bapak Ibu, lalu harus insert logo ini Bapak Ibu harus di insert logonya. Kalau Bapak Ibu tidak punya logo IAIN mungkin nanti bisa unduh di webnya IAIN, kita ada ya. Oke, lalu simpan data. Nah, sampai di sini ini tidak ada perubahan yang berarti antara BKD lama dengan yang baru. Nah, yang kami tekankan adalah di sini Bapak Ibu, ada beberapa keluhan misalnya, saya itu sudah ngisi semesternya Gasal, tapi tahunnya salah. Terus saya ganti kok hilang datanya. Iya Bapak Ibu, karena ini nyimpennya adalah by semester. Jadi nanti saya sarankan Bapak Ibu mengerjakannya berlanjut saja. Jadi kalau sekarang diisi, semester yang akan datang diisi lagi, nanti akan numpuk di sampingnya yang jika kita cek lagi itu masih bisa lagi, dibuka lagi masih bisa. Jadi misalnya, ntar ini nomor sertifikatnya dan seterusnya, ya. Jadi ini yang berbeda terus terang ada di sini Bapak Ibu, di asesor ini. Asesor yang lama itu tidak ada namanya Bu Mamba. Lah sekarang sudah ada. Enggak muncul Pak Edi. Oh enggak muncul. Screenshotnya enggak muncul Pak Edi. Oh enggak muncul guys. Oh enggak muncul ya. Saya share screen lagi. Wajahnya Pak Muhibat yang muncul. Oh gitu. Oh bentar. Apa karena saya spotlight tadi? Ya enggak, sudah muncul. Oh, sudah muncul guys. Ampun Pak Edi. Nggih, matur nuwun. Jadi ini asesor yang baru, misalnya diklik di sini nama asesor. Mbak Rofi kalau ada yang gabung di admit ya. Misalkan Pak Aji. Nah, Pak Aji diklik di sini langsung muncul Dr. Aji Damanuri. Dan langsung berbunyi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Mungkin beda dengan Pak Muhibat. Kalau Pak Muhibat masih tertulis Stein mungkin ya. Nah, kalau kita cari Pak Muhibat mungkin masih Stein. Nah, masih Stein juga kan gitu. Jadi nah kita nggak bisa mengubah. Jadi yang bisa mengubah dari Kemendikbud karena ini aplikasinya langsung dari Kemendikbud Bapak dan Ibu. Jadi Pak Muhibat masih Stein berarti ya Pak Muhibat. Mbak Rofi bisa dibantu mute suara yang betul Pak Aji. Nggih, Bapak Ibu. Jadi itu yang baru. Mohon memilih asesornya dari klik angka ini ya dan mencari namanya di sini. Yang perlu diperhatikan misalnya kemarin yang kita jumpai ya, kan nge-freeze lagi tuh. Suaranya hilang Pak Edi. Putus nyambung ini. Oke. Gimana? Oh, mbok mute aku. Macet lagi. Ya, kesalahan teknis di mute Bapak Ibu. Sebentar. Sekarang sudah masuk lagi nggih suara saya? Sudah Pak Edi. Oke, nggih. Jadi kemarin yang kita jumpai Bapak Ibu, kesalahan yang mungkin nanti juga akan kita kembalikan ke Bapak Ibu yang membuat itu nama asesornya salah. Jadi harusnya Pak Ahmad Munir yang dimasukkan Pak Muh Munir. Nah, atau sebaliknya. Kemarin kita jumpai Bapak Ibu. Mohon itu Bapak Ibu yang namanya pasaran itu Pak Edi. Iya, mungkin diklik di sini Pak Munir begitu tidak melihat depannya. Nah, gitu sehingga kemarin juga saya jumpai kesalahan Pak Tasrif. Nah, Bapak Ibu mungkin pasti ada yang merasa ya, Pak Muhammad Tasrif. Yang dipilih itu Pak Muhammad Tasrif yang engineering dari ITB. Kita lihat dulu. Nah, Pak Muta, nah ini yang dipilih yang Dr. Insinyur Muhammad Tasrif M Engineering, Institut Teknologi Bandung. Jadi Bapak Ibu jangan yang dipilih yang itu ya. Iya.
Tapi yang dipilih harus Pak Muh titik Tasrif MAG ya dari Stasiun Ponorogo. Itu yang saya jumpai Bapak Ibu, sebenarnya sederhana, tetapi ketika salah ngeklik di sini nanti asesornya tidak kerso tapa asmo karena tentu bukan nama beliau. Gitu. Ini terutama Bapak Ibu dosen yang baru. Kalau yang lama saya kira ini tidak ada masalah karena ini tidak ada yang berubah. Kemudian ini saya kira untuk entry ini tidak ada masalah Bapak Ibu. Saya akan menunjukkan kemarin yang kesulitan Bapak Ibu, bagaimana caranya mencetak luaran dari BKD ini gitu ya. Padahal sebenarnya itu sangat mudah Bapak Ibu. Saya akan tunjukkan Bapak Ibu bagaimana cara mencetak. Jadi misalnya kita mau mencetak rencana BKD. Kita klik di sini rencana. Oh sebentar, nggak kelihatan. Nggak jalan lagi Mas Edi, nge-freeze. Oke, ya. Sebentar. Kok nggak jalan lagi ya? Sebentar. Punya istirahat. Muhibat kasih muncul. Oh, apa karena Pak Muhibat tak spotlight tadi ya? Sebentar. Ganti. Iya, Pak Muhibat tadi tak spotlight Bapak Ibu. Oke, sekarang sudah tidak di spotlight. Sudah. Ganti Pak Ulum loh. Oke, saya tak buka BKD saya Bapak Ibu. Mas Is. Assalamualaikum. Mas Is, ayo. Sehat Pak Warek. Alhamdulillah. Pak Bas di rumah ini ya? Atau di kantor ya? Klasik. Itu ada dua kayaknya. Di mana nih Pak Si? Nah, itu yang Android Bluetooth itu, Mbak. Saya di sini nih. Pak Haji mentil. Mentil, diri tuh. Saya di ruangannya Pak SPI tadi nggak ada. Yang ada hanya Desi. Hoak itu. Hoak. Itu hak. BKD itu. Pak Tumbas esok kan saya kena. Pas nopo Brofi. Oke, jadi. Gara-gara ada Tulung Agung teko malah rusak ini. Haji kan metu Haji mutu ya. Ya, jadi ini harus diisi ternyata Bapak Ibu ya. Jadi Pak Haji sebagai asesor harus rajin nanti buat BKD-nya. Wah. Ternyata kalau tidak lengkap isiannya ini tadi tidak mau Bapak Ibu. Jadi dia minta lengkap dulu semuanya ya. Baik, dikasih contoh lengkap aja. Betul, oke. Saya mohon izin menunggu. Itu aja, dikasih contoh bagaimana mengisinya supaya yang baru juga tahu. Siap. Oke, saya mohon izin share screen lagi dan menunjukkan tampil nggih menika? Tampil. Oke, siap. Nah, jadi nomor sertifikat ini sementara saya awu-awu dulu ya, nanti saya lupa soalnya. Kemudian nomor NIP ini Bapak Ibu 2015. Jadi langsung miliknya Pak Edi itu enak itu, langsung tidak ada isinya semua Pak Edi. Ini sudah tak isi nih. 7260887. Buat video ya, buat video tuh. Kemudian alamat PT ini Jalan 6 Jaya Ponorogo, misalnya begitu. Jabatan fungsional golongannya 3C misalnya, ini tanggal lahir 19 misalnya ini. Kemudian pendidikan S1 dan seterusnya ini kayaknya nggak diisi, nggak apa-apa ini. Misalnya pendidikan. Strip aja Mas. Ya, strip aja ya. Maksudnya biar tepat gitu Bapak Ibu. Jenisnya. itu nggak diupload nggak apa-apa Pak Edi itu? Nggak apa-apa. Nggak apa ya, oke. Nggak apa-apa. Karena ternyata di kita database itu kita juga nggak bisa membuka Bapak Ibu. Nah ini pilihannya Bapak Ibu, ada dosen biasa, itu tentu yang dosen biasa, kemudian profesor, dosen dengan tugas tambahan. Mohon ini diisi sesuai dengan
jenis dosen Bapak Ibu, karena nanti beda rubriknya antara dosen biasa dengan dosen dengan tugas tambahan. Bapak Ibu yang dosen dengan tugas tambahan itu jika misalnya mengampu mata kuliahnya 6 SKS saja itu bisa jadi itu sudah memenuhi. Tetapi kalau dosen biasa kan tidak, harus minimal 12 dan maksimal 16. Kalau nanti ternyata SKS-nya lebih dari 16 itu juga tidak memenuhi Bapak Ibu, kelebihan. Nah, kalau kelebihan nanti harus disimpan dalam bentuk beban lebih begitu. Jadi ini misalnya dosen dengan tugas tambahan bidang ilmu misalnya matematika, asesor saya misalnya ini Pak beban lebih. Pak Nur Kolis misalnya ini ya, ini yang baru. Nah, Pak Nur Kolis. Oh, lama ya. Misalnya itu tampil nggih? Masih tampil nggih? Oke, tahun akademiknya lah ini yang Bapak Ibu mohon tahun akademiknya mulai diisi sebelum mengisi data yang belakang. Jadi jangan dibalik. Jangan diisi data di belakang dulu baru tahun akademik dan semesternya diganti. Itu akan berubah, hilang semua Bapak Ibu. Jadi misalnya kita ini sedang mau mengisi 2020 semesternya genap. Mohon ini dipastikan dulu mengisinya dari sini ya. Kalau tidak sama seperti punyanya Pak Aji kemarin. Karena sebelumnya tahun 2022 Pak Aji ya. Nah, ketika diubah semesternya ya hilang lagi, ngereset lagi, harus memasukkan dari awal Pak Aji ya gitu. Halo Pak Aji. Pak Aji halo. Oke, ini terutama Bapak Ibu yang dosen baru ya, mohon izin, yang lama mohon maaf, saya ngulangi lagi. Kemudian kemudian ini harus upload KTP enggak ya ini? Nah, data telah disimpan. Kemudian, nah ini riwayat pendidikan Bapak Ibu. Nah ini misalnya mengajar, enggak tampil lagi. Oke, saya ulangi lagi. Begitu ya. Lagi. Sekarang tampil lagi bukan? Tampil lagi. Oke, mengajar statistika terapan kelas PAI A misalnya begitu Bapak Ibu. Lalu di sini milih melaksanakan perkuliahan, bukti penugasan berarti SK dekan nomor sekian-sekian ya, kita tunggu SK-nya. Kemudian SKS-nya 2, masa penugasannya 1 semester, buktinya misalnya bukti perkuliahan daring misalnya, atau kita mulai dari RPS dulu ya, RPS, bukti perkuliahan daring, kemudian nilai. Nah, bukti perkuliahan daring ini bagaimana nanti saya tunjukkan ke Bapak Ibu untuk membuat bukti perkuliahan daring yang mudah. Kemarin ada keluhan, Mas saya itu harus screenshot itu satu-satu. Lah karena page saya itu dari atas sampai bawah itu ada 20, itu butuh sehari screenshot. Loh kok lama sekali, saya tunjukkan ada cara yang cepat Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang cara mudah, kenapa harus cari yang sulit? Sebenarnya begitu kalau kami prinsipnya. Jadi kita cari yang mudah aja Bapak Ibu, tidak usah mempersulit diri. Nah, lalu kita klik selesai, simpan. Nah, apakah harus unggah di sini? Karena ini pandemi Bapak Ibu, dan kami itu tidak bisa ngambil dari data yang Bapak Ibu simpan di sini. Maka yang penting nanti dilampirkan ketika submit di Google Form saja Bapak Ibu. Jadi di sini tidak diunggah, tidak apa-apa. Untuk sementara ini tidak apa-apa, karena ini pun juga kami nggak bisa merekap Bapak Ibu. Gitu. Jadi yang penting isiannya ini masuk, ya kelas A sampai kelas B, simpan, kemudian dan seterusnya. Nah, kalau kebanyakan Bapak Ibu misalkan sekarang kita kan ngajar rata-rata 8 kelas ya, 8 kelas. 8 kelas itu kalau kali 2 kan sudah 16, belum tambah yang lain. Itu tentu kelebihan ya, kelebihan beban mengajar. Maka nanti di sebelah kanan ini Bapak Ibu pilih beban lebih begitu. Jadi kalau nanti di kesimpulan itu kok kebanyakan, nanti kita simpan dalam bentuk beban lebih Bapak Ibu. Oke, ini
Kita simpan dulu coba, lalu kita kembali. Misalnya kita cetak RBKD. Nah, kita cetak, nggak tampil lagi ya. Oke, saya kenapa harus nggak tampil lagi ya? Nah, ini tampil betul? Tampil nggih. Nah, Bapak Ibu kan tampilannya seperti ini. Ini cetak RBKD. Lu gimana ini cara membuat PDF-nya? Apakah ini harus saya print dulu baru di-scan lagi? Itu juga bisa Bapak Ibu, tapi ada cara cepatnya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu di-print lagi. Dan jangan di-screenshot ya. Kemarin ya ada masukan dari asesor. Asesor mau tanda tangan itu ya agak jelek Bapak Ibu. Soalnya punya Bapak Ibu ini di-screenshot lagi, ditempelkan di Microsoft Word lagi. Jadi tampil setengah, saya ulangi lagi. Kok bisa ya? Saya ulangi lagi. Ini tampil full enggak? Ya, full. Oke. Jadi Pak yang mau join di admit. Ya. Nah, jadi begini Bapak Ibu, ini kan Bapak Ibu sudah menjumpai seperti ini. Nah, gimana cara membuat ini PDF? Ini kan kalau disimpan bentuknya FP3 gitu ya. Ini kan FP3. Sebenarnya FP3 ini dikonvert bisa Bapak Ibu, tetapi saya kira kok tidak usah mempersulit diri mengkonvert gitu ya. Kita langsung aja tekan di sini Bapak Ibu. Jadi di pojok kiri atas ini ada tulisan print. Ini kita klik print. Loh, print ini kan mau mencetak. Iya, tapi kita bisa ganti Bapak Ibu. Printernya ini diganti jangan printer cetak, tapi diganti PDF Bapak Ibu. Bisa Foxy Phantom, bisa Microsoft OneNote PDF, bisa Save as PDF, macam-macam Bapak Ibu. Tergantung yang PC Bapak Ibu itu diinstal apa ya. Kalau PC Bapak Ibu Foxy Phantom seperti punya saya ini misalnya, klik aja di sini Foxy Phantom, tinggal klik OK, dia akan nyetak Bapak Ibu. Nah, akan nyetak misalnya ini kita ketik di sini contoh, belum tampil. Yang tampil apa Mbak Rafi? Sekarang tampil enggak? Ini. Nah, ini sudah bentuknya PDF Bapak Ibu. Ini sudah PDF. Nah, bagaimana cara tanda tangan kalau ingin cepat elektronik? Nah, ini kalau menurut saya Bapak Ibu bisa pakai kalau pakai HP itu sangat mudah Bapak Ibu. Ada yang namanya Adobe Fill and Sign. Itu tinggal ditempel set gitu tanda tangan Bapak Ibu sudah enak itu untuk ACC skripsi dan lain sebagainya itu. Dan itu sangat praktis sekali, nanti Bapak Ibu bisa praktikkan. Cuma saya kebetulan laptop yang ini tidak ada emulatornya sehingga saya tidak bisa menunjukkan ke Bapak Ibu. Karena harus di HP untuk yang Adobe Fill and Sign itu harus di HP, tidak bisa di laptop Bapak Ibu. Jadi itu caranya ngeprint dari aplikasi ya. Jadi saya ulangkan lagi, saya balik lagi ke sini. Jadi keluhan Bapak Ibu kembali, ini enggak tampil lagi, Wi. Sekarang enggak tampil juga. Kok hilang gitu ya. Sekarang enggak tampil, masih tampil enggak? Udah. Nah, jadi itu kemudian misalkan kesimpulan Bapak Ibu caranya sama. Klik kesimpulan ini. Nanti ini ada dua pilihan, kesimpulan kewajiban khusus, enggak tampil lagi. Kok bisa ya? Muncul betul? Ketika menyimpan itu tidak tersimpan. Maka bagaimana caranya langkahnya? Mohon Bapak Ibu yang ada pertanyaan-pertanyaan bisa dicantumkan di kolom chat. Nanti saya jawab di akhir. Ini saya selesaikan dulu, nanti saya jawab di akhir. Kita diskusi di akhir untuk tanya jawab itu Bapak Ibu. Ini tampil nggak? Oke. Nah ini kalau kita cetak ini tampil nggak? Belum lagi. Jadi saya nggak tahu kenapa kok harus berkali-kali saya share screen-nya. Nah seperti ini, nggih. Tampil. Nah ini Bapak Ibu kan bisa ini. Bisa print. Nah, print ini nanti kan bentuknya kayak gini. Saya stop lagi, ini sepertinya nggak tampil lagi kalau begitu. Nah, ini tampil nggak? Nah, ini Bapak Ibu silakan pilih print ya di pojok kiri atas ini nanti. Oke, di print. Lalu sekali lagi ini dipilih name printernya ini yang ada tulisannya PDF.
Nah, lalu setelah itu simpan oke. Oke, nah itu nanti sudah selesai Bapak Ibu, itu sudah jadi bentuk PDF. Ini tampil enggak PDF-nya? Tampil. Oke. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu caranya mem-PDF-kan luaran lembar koreksi asesor sehingga tampilannya bagus begitu, nggih. Itu. Kemudian cara sekarang Bapak Ibu saya tambahkan, saya ngajarnya di e-learning misalnya, terus bagaimana biar nggak screenshot satu persatu gitu. Kami akan tunjukkan Bapak Ibu. E-learning, saya buka e-learning dulu, semoga bisa. Ini Bapak Ibu, di dashboard misalnya. Kalau misalnya Bapak Ibu kelihatan betul? Ya. Yang muncul tadi. Oke, saya ulangi lagi. Tampil. Sekarang tampil? Tampil, nggih? Ya, tampil. Mas Is. Oke. Jadi misalnya Bapak Ibu, kalau semester lalu saya misalnya ngajar 8 kelas, maka di sini kan muncul banyak kelas. Nah, itu bagaimana nyimpennya? Ya sebanyak kelas itu Bapak Ibu. Tapi untuk semester ini saya coba berinovasi Bapak Ibu. Ternyata kita bisa ngajar misalkan 5 kelas, tapi cukup membuat 1 mata kuliah saja di sini. Ini yang semester ini saya cukup membuat 1 mata kuliah, tetapi nanti bisa saya buat ini untuk 5 kelas yang berbeda. Jadi nanti ada grouping kelas Bapak Ibu. Oke, nanti bisa Bapak Ibu praktikkan. Jadi ini nanti ada grouping Bapak Ibu. Jadi pesertanya kalau kita lihat di sini, nah ini nanti berkelas-kelas ya, ada 5 kelas. Ada 6 kelas bahkan Bapak Ibu. Jadi nanti ada 6 kelas. Jadi di sini ini ada pilihannya IPA A, IPA B, PAIA, PAIB, PAIC, PAID. Nah, kalau seperti ini Bapak Ibu, maka cukup sekali print itu sudah bisa digunakan untuk bukti ngajar ke 6 kelas. Karena kan 1 mata kuliah ini saya gunakan untuk ngajar 6 kelas. Saya tidak membuat ini 1 persatu by kelas. Ternyata cukup saya buat grup saja itu sudah cukup praktis ternyata begitu. Jadi mahasiswa sudah terumahkan sendiri-sendiri dan saya cukup sekali ngupload, tidak harus import, tidak perlu import. Jadi saya cukup ngupload sekali. Lah, lalu bagaimana cara menyimpan ini bentuk PDF Bapak Ibu? Gampang. Di pojok kanan atas ini ada titik 3 Bapak Ibu. Kalau enggak ada, Bapak Ibu tinggal tekan Ctrl P saja. Kombinasi Ctrl dan P di keyboard. Atau di pojok kanan atas diklik lalu print. Kalau enggak ada print, cetak. Kalau enggak ada cetak, print. Okay? Nah, lalu klik di sini. Sama seperti tadi Bapak Ibu, ini kan mau dicetak, iya, tapi pilihannya di sini panjenengan pilih PDF. Sehingga gitu, suaranya hilang ya. Oh iya, mohon maaf ini your internet connection is unstable. Jadi di Labcom pun juga internetnya kurang stabil ya, padahal sudah mengungsi Bapak Ibu ini. Nah, jadi ini nanti bentuknya Bapak Ibu sudah dalam bentuk PDF. Jadi ini tadi sudah selesai bentuknya PDF. Mana tadi? Bentuknya PDF. Oke. Jadi itu caranya Bapak Ibu. Bentar. Dokumen. Jadi Bapak Ibu nyimpennya tidak kesulitan. Nanti saya tunjukkan juga kalau bentuknya nanti Google Classroom seperti apa. Nanti saya tunjukkan Bapak Ibu. Nah, jadi nanti buktinya sudah seperti ini Bapak Ibu. Mulai dari pertemuan pertama sampai nggak tampil juga. Oke, saya ulangi lagi. Nah, jadi nanti di PDF tampil enggak? Di PDF Bapak Ibu itu nanti tampil seperti ini. Mulai dari awal sampai ke pertemuan berapapun itu nanti akan muncul Bapak Ibu. Halo. Halo. Pak Macet. Macet Pak Bas. Piye iki? Piye? Lost contact. Macet, lost contact, macet. Pak Muhi macet.
Kehilangan kontak Ya, jangan kontak. Pilih apa yang hilang? dari Pilih apa yang hilang? menara ATC-nya. Tutup aja, nanti tutup. Luwe, kuwi luwe. Away. Bas video Pak Bas. Buat video tuh ada. Pak Dekan masa? Bapak Ibu, koneksi internetnya masih macet. Oke, saya kira cukup ya Bapak Ibu. Padahal dari pusatnya loh. Ya, Kertaklus. Ya, putus. Ini barusan nyambung lagi, mohon maaf. Lagi. Saya lanjutkan, G. Jadi ini tadi hasilnya seperti ini Bapak dan Ibu, sudah lengkap dari pertemuan 1 sampai pertemuan akhir. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana jika Bapak Ibu ngajarnya menggunakan Google Classroom. Oke, itu juga sangat mudah Bapak Ibu. Oke, sebentar. Enggak tampil juga, Oke, ya. Bentar. Ini Google Classroom. Misalnya ini tampil ya. Nah, ini saya untuk bimbingan skripsi itu pakai Google Classroom aja yang relatif lancar selama ini. Jadi misalnya buat laporan bimbingan skripsi dari sini juga bisa Bapak Ibu. Caranya sama, tinggal sama seperti tadi ya. Klik titik 3 di atas lalu tekan print. Kalau tidak Bapak Ibu tekan Ctrl dan P secara bersamaan. Ctrl P itu secara bersamaan. Lalu nanti muncul save as PDF ini ya. Kalau sebelumnya Epson atau Canon atau jenengan ganti save as PDF ya. Setelah itu simpan Bapak Ibu. Ya, save. Nah, Bapak Ibu save. Ini sudah jadi bentuk PDF Bapak Ibu. Kita save. Ini sudah jadi PDF. Mungkin share screen-nya sudah nggak tampil. Saya share screen lagi. Oke. Kontrol Pak. WR1. Kontrol P Pak. Kontrol P. Ya, ini Pak. Jadi ini sudah tampil di sini Bapak Ibu. Jadi sudah bentuk PDF. Jadi nggak usah screenshot satu persatu. Kemarin ada yang banyak saya kira yang ngeluh. Gimana saya screenshot satu persatu? Ini tidak perlu screenshot satu persatu. Bu Irma itu. Simpan PDF. Nah, saya kira kalau ada cara yang lebih mudah dan cepat, kenapa harus cari yang sulit? Kira-kira begitu, Bapak. Oke. Oke, mungkin itu tambahan kita sore hari ini, Bapak Ibu, biar memudahkan Bapak Ibu. Mantap. Mbak, link daftar hadir bisa dikirimkan di chat. Oh ya, oke. Bapak Ibu untuk daftar hadir sore ini kita kirimkan di forum chat. Sambil mengisi daftar hadir, monggo ada pertanyaan dari Ibu dan Bapak sekalian, kami persilahkan. Ada sertifikat, Mas? Buatan, Pak. Enggak. Pak Mugi butuh ya, masih butuh ya. Isi taganya Pak Ulum. Kepada Bapak Irawan yang telah menyampaikan materi terkait dengan asesor baru, distribusi asesor peringatan baru, serta menyampaikan. Kameranya agak ke bawah Mbak Rofi biar kelihatan. Kameranya Mbak Rofi dingloknya agak. Komputer ini. Pak Dekan bangun tidur ya kalau enggak pakai songkok. Sesi tanya jawab. Iya, bangun tidur itu. Pak Dekan. Langsung pakai. Nah, pakai songkok. Bisa melalui chat maupun angkat tangan di Gimana yang nantinya akan dijawab langsung oleh narasumber. Oke, Bapak dan Ibu bisa klik raise hand di bawah atau di sini. Ini saya akan coba melihat pertanyaannya dari sini. Mana ini ya? Punya Pak Abid, Pak. Punya Pak Abid tuh. Pak Abid ya, Bu Yuenti, tolong Pak Edi di sini menunjukkan secara konkret langkah-langkah menyimpan BKD atau RBKD yang sudah kita isi setiap semester. Tidak hilang pada saat kita membuka aplikasi sehingga bersangkutan bisa mempunyai arsip yang sistematis.
Sebagai pengalaman selama ini arsip semester sebenarnya ketika dibuka hilang lagi. Padahal cara mengisinya Kedawan niku pertanyaane jawabnya cendek ae, nek pertanyaane dawa jawabannya pendek. Besok saya siap. Kalau jawabannya pendek nanti contoh jawaban ketemu pendek saja saya cek langsung di komputer Bapak dan Ibu. Jadi yang barangkali disimpan nggak mau, disimpan nggak mau, datangi ke kantornya masing-masing. datang aja ke ruang Bapak Ibu. Karena kasuistik ya, mungkin enggak sama. Kemudian yang lama biar tidak input ulang data identitas. Bisa diimport dari data base yang lama. Saya coba kok tidak bisa. Biasanya iya Pak Abid. Jadi yang lama itu kalau diimport itu database-nya ngikut database asesor yang lama saja. Sehingga nama asesor yang baru belum muncul lagi Pak gitu. Karena itu satu paket di database-nya itu dan kami tidak mampu mengubah itu ya. Jadi intinya harus mau nggak mau ngentri lagi data pertama. Ya input ulang data. Input ulang, nggih. Ya. Oke, mohon maaf ya. Input ulang. Nyuruh itu Bu Antis ya. Ya, input itu memasukkan atau input itu? Nggih, leres seperti arahan Pak Ketua SPI. Nggih, jadi BKD Gasal di-save menjadi BKD genap dan seterusnya. Pak SPI Mang Jos. Oh, Pak Nurkaulis, apakah aplikasi Save As nama baru? Saran kami mungkin diduplikat aja, Pak. Jadi misalnya satu folder aplikasi BKD plus buktinya itu, duplikat lagi nanti ini semester genap, duplikat di semester Gasal, diduplikat lagi ke semester genap. Jadi kalaupun misalkan ada sesuatu yang masalah di aplikasi yang baru, backupan yang lama juga masih ada gitu. Jadi di backup mawon gitu. Saran saya begitu. Usul Pak Sekretaris. Nggih, siap Pak Ketua, monggo. Input data baru ditegaskan RBKD yang sekarang dimulai dengan cara itu. Jadi tidak usah berandai-andai dengan data lama gitu. Terima kasih. Siap, matur sembah nuwun. Nggih, sembah nuwun sekali. Nggih, ngaten Bapak Ibu. Jadi untuk RBKD yang baru yang harus diunggah paling lambat akhir Februari itu Bapak Ibu menggunakan aplikasi yang baru dengan asesor yang baru. Terutama Bapak Ibu yang baru ya, dosen yang baru itu mohon diperhatikan dalam mengisi asesor. Jadi Pak Ahmad Munir itu tidak sama dengan Pak Moh Munir. Jadi mohon dibedakan. Pak Tasrif MAG tidak sama dengan Pak Muhammad Tasrif M Engineering. Itu agak beda. Jadi mohon itu diperhatikan. Pito itu. Jadi itu mohon diperhatikan. Sama itu Pak Basuki itu Pak Basuki yang sama. Banyak yang mana itu? Banyak. Basuki itu di mana ada itu. Oke. Saya tambahkan Mas. Oke, monggo Pak Ketua. Begini, jadi di aturan yang kami terima itu, kenapa teman-teman baru itu cepat kita minta BKD-nya. Jadi bahwa untuk mengikuti Serdos itu paling tidak 2 tahun dia mempunyai bukti BKD. Untuk itu walaupun dia belum Serdos, maka teman-teman yang dosen baru itu sudah minta BKD-nya sehingga ketika ada jatah untuk diajukan Serdos itu mereka sudah siap. Beberapa tahun ini yang seperti itu. Jadi mohon ini tidak kemudian biasanya saya belum Serdos saya membuat BKD. Jadi ketika ngantuk rek, ayo rek, dan diakhiri rek. Ketika itu dia sudah membuat bukti BKD sehingga dia bisa langsung cepat ketika waktunya akan kita ajukan. nih. Mungkin Pak Dekan gimana nih? Itu Mas. Nggih. Terima kasih Pak Ketua. Tambahannya, monggo lagi Bapak Ibu ada yang perlu kita diskusikan? Cukup. Kata Pak SPI cukup. Ya, cuma pertanyaannya penggantinya snack kapan itu direalisasikan? Tinggal nunggu ACC SPI. Ya ada Pak SPI. Wah. Aku rai sendiri. Wah, masa ngono gak layak untuk profesor itu. Email. Apa mangga, Wi? Oke, sebentar Pak. Saya akan nggih, monggo Pak Abid nggih. Nggih. Untuk pengisian RBKD nanti harus ada
SK ya. SK Itu. mengajar. Iya, harus ada Saya SK, lupa Pak. ya. Oke, saya lupa sudah ada SK mengajar belum? Ya? Belum. Mungkin ya? setiap fakultas beda-beda, Pak. Sudah ada yang Wadir. belum. Kalau FASA mungkin sudah apa Ya, belum? Pak Ya? Wadir memang tidak dibuatkan SK oleh dekan FASA karena tidak pernah ngajar. Iya. Ngajarnya di pasca terus, jadi di pasca Pasca sudah jadi, Pak Wadir. Oh ya. Pasca sudah jadi. Oke, yang lain belum, Pak? Belum. Oke. Bapak Ibu ngaten Pak Wadir nggih, dan di forum chat Bapak Ibu saya cantumkan itu link untuk daftar hadir meskipun tidak ada snack dan juga tidak ada sertifikatnya. Setidaknya bukti kehadiran panjenengan mengikuti forum ini. Ya. Oke, Pak Warek 1 ada tambahan Pak Warek 1 ngersakne? RPS Mas, RPS bertahap. Sen, krim, RPS yang baru plus contohnya Mas. Contoh RPS yang baru. Oh, diunggah di web LPM kan ya? Iya. Jadi Bapak Ibu silakan panduan RPS yang baru. Tinggal RPS yang lama tinggal update RPS baru. Yang desa nama udah bisa, RPS lama diupdate dengan RPS baru. Tinggal ngasih CPNK dengan sub CP. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Ada tambahan tadi dari Pak Warek 1. Nanti kita tambahkan di web LPM untuk format RPS baru dan sekaligus contohnya. Saya kira itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Foto bersama Pak Edi. Oh iya, foto bersama. Oh ini ada yang raise hand, ini siapa ya Bapak Ibu ya? Masih ada yang raise hand. Yang baru diberi kesempatan. Oh ya Pak. Nah ini dia yang baru ini. Pak Ahmad Munir masih raise hand. Ada yang ditanyakan Pak Ahmad Munir? Enggak. Betul. Oke. Yang baru. Raise hand-nya sejak dari tadi itu Pak Edi. Enggak Oh sudah dari tadi ya? Oh ya, apa perlu dikenalkan yang baru ini? Betul bersama. Ini gatel Pak. Jadi kenapa perlu diperkenalkan 22 orang yang baru itu Bapak Ibu? Ah, udah nggih? Udah kenal. Udah kenal nggih? Udah kenal. Langsung dicek. Dalam? Yang baru PKB mungkin ada yang mau ditanyakan. Oke, monggo Bapak Ibu yang baru membuat BKD, ada yang ditanyakan, saya kasih waktu 2 menit. Oh. Cukup? Mboten nggih? Ya, udah selesai. Oke, saya kira sudah cukup. Link absen izin kita dibuka. Pak Edi. Terus link kan? absen bisa di WA. Oh nggih, siap. Kan lampunya dihidupkan dong, masa di peteng-petengan begitu? Iya, ini sama di TIPD juga remang-remang ini. Pak Dekan pasar peteng ya? Pak Dekan pasar peteng. Mencurigakan nih, mencurigakan. Saya mohon izin Bapak Ibu untuk apa? Menyalakan ini bisa, menyalakan kameranya. Saya foto satu persatu. Betul. Oke. Dari layar pertama hingga layar ketiga. Hanya 3 kali aja. Foto ya. Oke. Mohon izin untuk dinyalakan dulu. Ini masih ada Pak Syaiful Arif belum, Pak Safiruddin Al-Baki, Pak Is Wahyudi mohon dinyalakan Pak Is. Pak Is, Pak Is. Oke, Pak Fuad kurang tinggi itu. Pak Safiruddin Al-Baki, oke. Mohon izin saya foto Bapak Ibu. Dekan Fuad terdiri, ya udah. 1, 2, 3. Oke, bentar saya simpan dulu Bapak Ibu. Oh, Mas Is. Oh. Oke, bentar. Pak Haji Damanuri kok nggak ada? Ada. Bolos. Bolos. Wakil Haji Ya, bolos. Yang slide kedua Bapak Ibu ini banyak yang ditutup ya. Oke, nggak apa-apa. Saya foto aja 1, 2, 3 ya. Oke, masih ada satu lagi sebentar Bapak Ibu. Mantap. Mantap. Oke, satu slide lagi yang terakhir. Mantap, mantap. Ini yang terakhir ini nggak ada yang dinyalakan sama sekali nih. Ya, Oke, delik. Pak Udin senyum, Pak Udin. Enggak dinyalakan itu berarti enggak ikut karena ya. Ini bolos model baru. Bolos model baru. Boten niku ikut tapi orang kelamben. Boten dinyalakan.
Orang kopian. Boten jilbaban. Ya, bolos model baru itu. Pakai daster. Enggak apa itu. Alhamdulillah Pak Nur sudah gabung. Pak Nur sehat nggih? Alhamdulillah, Pak Nur. Alhamdulillah, insyaallah. Alhamdulillah nggih, alhamdulillah Pak Nur gabung. Alhamdulillah Pak Nur ya. Ngaten Bapak Ibu, dari kami ada kurang yang berkenan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Firman. Pak Nur selamat sekali. Tolong. Pak Nur kurus ya? Yang merah putih. Masih. Masyaallah, Masih gemuk, Pak. Masih gemuk. Masih gemuk ya, Pak Nur. Masih gemuk. Masih gemuk ya. Masih gendut, masih gendut. Masih gendut. Kan Pak Is. Kalau Pak Is isi absen. Malah menelponkan. Izin dulu. Sudah boleh pergi ya? Monggo, nggih. Ngapunten mboten wonten seneke nggih. Oke, terima kasih rawuhipun Bapak Ibu. Nggih. Rapat orang hebat-hebat kok enggak pakai snack, astagfirullahaladzim. Subhanallah. Barrah ya Habibi. Barrah. Ya tutup Mbak, tutup. Takbir. Mbak Rafi, tutupin Mbak Rafi. Mungkin ya Syekh. Tutupin Mbak Rafi. Tutup ya Syekh. Maafin Syekh, Masya Allah. Ya Allah. Insyaallah. Barrah. Takbir. Allahu Akbar. Nggih, monggo. Saya akhiri Bapak Ibu, nggih saya izin saya tutup meetingnya. Nggih, sampai jumpa Bapak Ibu. Alhamdulillah selamat. Ya, selamat.